Shalom saudara-saudara. Shalom. Siap untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa ya. Bapa, terima kasih ya Tuhan buat pemeliharaanmu sepanjang minggu ini. Dan pagi ini Tuhan, kami kembali Tuhan datang ke bait-Mu. Kami ingin menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah penyembahan kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Hati-Mu disenangkan lewat puji-pujian kami dan penyembahan kami. Dan di saat pujian penyembahan kami naikkan, ada hadirat-Mu yang kami rasakan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang kekurangan berkat Engkau berkati Tuhan. Kami pulang tidak sama dengan kami datang, karena kami mendapatkan berkat-berkat rohani yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Allah Roh Kudus menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama saya katakan, amin. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama saudara bawa hidupmu saat ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua berkat-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Mari semua katakan, oh
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup, oh karena-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari semua katakan dari hatimu, saudara. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, Semua karena Tuhan. semua berkat kemurahan. Ada kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu Tuhan. Hanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Berkat kemurahan-Mu. Oh terima kasih Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semua berkat kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Engkau Allah yang baik Tuhan. Haleluya. Kami ada berkat kemurahan-Mu. Haleluya. Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu.
kasih-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindungan kami, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Mari saudara-saudaraku sama-sama kita bangkit berdiri. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Dengan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita beri salam kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus baik. Mari di awal tahun ini kita berjalan bersama dengan Yesus. Berjalan bersama-Mu. Amin Tuhan. Tak akan ku gentar, sebab
saudaraku. Berjalan bersama dengan Yesus seumur hidup kita. Itulah kerinduan kita semua. Amin, saudara. Yang ibu-ibu yang penuh semangat memuji Tuhan. Ayo yang muda-muda lebih semangat lagi. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Saya lihat Mas Andi aja yang semangat. Ya. Ayo yang lain lebih semangat lagi. Katakan tak ada
Haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, kalau kita bisa memuji Tuhan itu, pujilah dengan penuh sukacita dan semangat. Amin, saudaraku. Saya ingin sedikit bersaksi, ya. Banyak ya nggak apa-apa ya, tapi sedikit aja. Kalau saya sebelum dipasang ring, saudaraku, sebelum dipasang ring, saya kalau WL, ya, kadang saya itu berhenti. Karena apa? Sesek, saudara. Ya. Berdiri, praise, nggak berhenti, itu mungkin memacu jantung ya, jadi sesek. Nah, setelah saya di ring 1, dan kemudian ditunjuk oleh panitia Natal jadi WL di Natal, saudaraku. Puji Tuhan, plong saudaraku ya, nggak sesek. Dan juga waktu jadi WL, saya sebetulnya sakit saudara. Tapi puji Tuhan bisa terselesaikan semua dengan baik. Jadi jemaat Tuhan yang jantungnya baik-baik saja, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan penuh sukacita dan semangat. Amin. Saudara, saya kemarin itu mengantarkan penguburan teman saya kuliah, saudaraku. Ya, minggu yang lalu, hari Minggu, saya ketemu dia di PTC. Dia makan dengan anak dan istrinya. Jadi hari Minggu itu saya sempat ketemu di food court PTC, saudaraku ya. Saya lihat kondisinya ya baik-baik aja. Dia makan dengan lahap gitu ya. Rabu malam di WA group dikatakan rest in peace teman kita ini ya. Karena serangan jantung. Saudara, hidup manusia nggak ada yang tahu. Kemarin waktu saya ke Adijasa dan ke penguburan, mamanya yang umur 80 lebih masih sehat, saudara. Ya, bisa ke penguburan di Adijasa masih sehat umur 80 lebih. Lah anaknya yang umur seumuran saya 51 sudah dipanggil Tuhan. Hidup manusia itu enggak ada yang tahu, saudara. Ya. Tapi kalau pagi ini kita masih dengan tubuh yang sehat, kita itu bisa datang ibadah, jangan sia-siakan. Amin. Karena satu saat ketika kita, kesehatan kita, Tuhan izinkan, Tuhan angkat kesehatan kita, saudaraku. Jangankan untuk memuji Tuhan, kita untuk ngomong aja sulit, susah, saudara. Mari saudara, kita tidak menyia-nyiakan segala berkat kesehatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang pertama. Sertaanmu Tuhan, segalanya bagiku. Hadirmu Tuhan, penyertaanmu, Tuhan, segalanya hadirmu Tuhan, di hidupku, terutama anugerahmu, anugerah
Bukan karena kekuatanku, oh anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah, bukan dengan kekuatanku, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Biar musik terus berjalan, saudara. Terkadang pada saat saya ada di luar pulau, musik terus jalan. Pada saat saya berada di luar pulau, saudara, saya merasakan hal yang mengecewakan. Saya merasakan begitu berat beban yang saya pikul. Saya merasakan saya berada di titik terendah dalam kehidupan saya. Saya teringat kepada lagu ini, penyertaan-Mu Tuhan. Gak apa-apa Tuhan, hari ini mungkin aku gagal. Hari ini mungkin aku gak dapat order Tuhan. Hari ini mungkin aku kecewa toko ini tidak bayar. Gak apa-apa Tuhan, asal ada penyertaan-Mu, asal ada hadir-Mu yang aku rasakan. Tetapi ketika saya mendahulukan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, tidak pernah Tuhan itu kecewakan. Saya mendapatkan satu kekuatan dan semangat lagi untuk sekali lagi untuk maju, sekali lagi untuk melangkah lagi ke toko. Begitu banyak toko yang menolak, kadang kita seolah-olah putus asa. Roh Kudus itu mengingatkan saya, ayo jalan sekali lagi. Ayo melangkah sekali lagi. Nah, ketika saya melakukan apa yang menjadi kewajiban saya melangkah satu kali lagi.
Dan ketika saya melangkah, ada penyertaan Tuhan, ditambah dengan penyertaan Tuhan. Disitulah anugerah Tuhan terjadi dalam hidup saya. Saya rindu saudara pun mengalami hal yang ini. Di tahun 2026, kita nggak tahu ke depan 12 bulan ini kita akan ngalamin apa. Tapi saya ingin di setiap langkah kita ada penyertaan Tuhan. Amin saudaraku. Minta anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saya undang saudaraku untuk bangkit berdiri. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, Bukan dengan kekuatan kami, bukan karena kekuatanku. oh anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan sama-sama. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Bukan dengan kekuatan kami, Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan, benar pujian ini katakan bahwa anugerah-Mu, penyertaan Tuhan yang membimbing setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Kami sangat mengucap syukur bahwa Engkau sangat baik, Engkau sangat memelihara setiap kehidupan kami, Engkau sangat menyertai setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati, jadikan kami seorang murid yang dengar-dengaran, yang taat, yang setia, yang mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dan orang-orang di luar sana yang melihat kami beribadah, mari juga Tuhan memberkati. Berkati gereja ini dengan malaikat berpasukan surgawi Bapa, biarlah roh Tuhan ada di tempat ini, biarlah kami pulang tidak sama seperti kami
datang Tuhan, tapi kami pulang membawa kemenangan, membawa sukacita, membawa hadirat Tuhan yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya, amin. Jemaat Tuhan, saya silakan duduk kembali. Shalom, shalom, puji nama Tuhan. Saya mau tanya jemaat Tuhan sehat? Amin. Di tahun 2026 ini saya melihat bahwa jemaat Tuhan luar biasa, amin. Sukacita dalam mengikut Tuhan sangat luar biasa. Namun itu bukan hanya di gereja, tapi melalui kehidupan kita, melalui sebuah pelayanan kita. Nah jemaat Tuhan, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita langsung saja, kita mau buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat 19. Sekali lagi kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat 19. Kita mau baca bergantian ya. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembalilah sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Puji nama Tuhan. Nah, saya akan berikan tema pada pagi hari ini, Yesus menyembuhkan tanpa melihat latar belakang. Kenapa saya berpikir, kenapa saya langsung mengambil kesimpulan bahwa Yesus menyembuhkan tanpa melihat latar belakang? Nah, kita di tempat ini pasti memiliki namanya latar belakang, ya. Namanya status, dan Tuhan itu tidak pandang itu. Tuhan tidak pandang bahwa kita banyak dosa kita dulunya kita tidak baik-baik saja, tapi Tuhan mau menyembuhkan kita melalui apa? Melalui latar belakang kita. Nah, di sini ada namanya latar belakang 10 orang kusta. Waktu itu dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur, berjalan dari perbatasan Samaria ke Galilea. Dan saat itu ketika Yesus memasuki di sebuah desa, dan di tengah jalan ia menemui bahwa ada 10 orang kusta. Mereka berdiri agak jauh dari Yesus karena pada waktu itu, di zaman tradisi waktu itu, bahwa orang kusta itu tidak boleh berdekatan dengan orang sehat atau orang yang tidak terkena sakit kusta. Nah, mereka berdiri dari jauh, mereka bilang, Tuhan, kasihanilah kami. Guru, kasihanilah kami. Nah, karena kalau mereka berdekatan dengan Tuhan waktu itu, mungkin mereka sudah diserang oleh orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi karena mereka tahu bahwa mereka sakit, mereka memiliki jarak dengan Tuhan. Nah, ketika itu dia melihat Tuhan, dia tepat pada waktu itu, dia melihat Yesus. Wah, ada Yesus. Guru, kasihanilah kami. Di sini ada kata belas kasihan. Ya, dia meminta belas kasihan kepada Tuhan pada waktu itu. Nah, Tuhan bisa saja
menyembuhkan mereka pada waktu itu dengan tangan Tuhan? Bisa saja. Tuhan bisa saja menjamah mereka pada waktu itu, bisa saja. Tetapi kenapa kok Tuhan suruh mereka untuk pergi kepada imam-imam pada waktu itu? Kenapa? Kan Tuhan ajaib. Kan Tuhan, tangan Tuhan itu kan ketika menyembuhkan seseorang langsung sembuh, bisa saja. Tetapi kenapa kok Tuhan suruh mereka untuk pergi kepada imam-imam pada waktu itu? Ya. Kita langsung saja berpikir, wah, Tuhan kan bisa sembuhkan dia pada waktu itu 10 orang kusta. Kenapa harus pergi kepada imam-imam? Nah, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Tuhan gak bilang sini, ayo sini. Tak sembui. Sini dekat dengan saya. Tak sembui. Gak, tapi Tuhan suruh bilang, pergi. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka taat. Mereka mau dengar apa yang Tuhan katakan waktu itu. Ya. Mereka datang, mereka berjalan, dan di tengah perjalanan mereka menjadi tahir. Ya. Mereka lihat, wah, tadi tangannya udah mulai gak ada nih. Udah mulai hilang. Tapi lihat, kok langsung ada tanganku? Dilihat kakinya nih. Wah, kok langsung ada? Kita lihat bahwa kusta itu adalah penyakit kulit yang bersisik, yang mengelupas, yang bisa menggerogoti seluruh tubuh mereka pada waktu itu. Ya. Kusta itu kalau tidak diobati, lama-lama tangannya akan jadi buntu. Hilang satu persatu. Bayangin, mereka hilang telinganya satu, tangannya, kakinya. Ketika mereka di perjalanan, mereka melihat, wah, kok ada tanganku? Wah, kok ada kakiku? Kok ada telingaku? Padahal mereka waktu itu belum sempat kepada imam-imam, mereka di pertengahan. Ya, masih di pertengahan. Dan saat itu bahwa ada satu orang yang ketika lihat, wah, aku sudah sembuh nih, aku sudah pulih nih. Aku balik aja sama Tuhan, aku pergi aja sama Tuhan. Nah, disitulah kita melihat bahwa 10 orang kusta ini tadi hanya mau sembuh. Satunya memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Nah, di sini kita melihat bahwa, kita lihat dulu dari kusta. Kusta itu kalau dalam bahasa Ibrani itu lepra ya. Penyakit kulit yang mengelupas. Saya katakan tadi yang mengelupas, yang ketika penyakit itu tidak disembuhkan, dia akan bolong-bolong di sini, tangan kita berulat-ulat. Nah, jijik kan? Kalau kita melihat sebagai orang sehat juga, wah, aku gak mau dekat orang ini. Aku gak mau, takut terkena kusta. Nah, pada waktu itu bahwa kalau di dalam PL, kusta itu penyakit kulit yang najis dan dianggap hukuman dari Tuhan. Ada konteks teologisnya di sini bahwa kalau orang yang terkena kusta pada waktu itu adalah orang yang berdosa, hamartia dalam bahasa Yunani. Nah, orang yang dosanya sangat banyak dan di situ dia dihukum. Orang yang terkena kusta pada waktu itu, tradisi pada waktu itu adalah orang yang terkena hukuman. Orang yang dosanya paling banyak. Nah, berarti orang 10 kusta ini tadi dosanya banyak. Ya, berarti dia kena hukuman Tuhan di dalam PL. Nah, dan di sini kenapa saya katakan bahwa Yesus itu menyembuhkan tanpa melihat latar belakang kita. Kita lihat ada seorang Samaria. Ya. Kita lihat bahwa Yesus itu orang Yahudi. Dan orang Samaria itu, dan seorang itu adalah orang Samaria. Di dalam tradisi waktu itu adalah ada perbedaan antara etnis dan keyakinan. Tidak cocok. Kalau disatukan tidak cocok. Nah, Tuhan katakan, kenapa harus orang asing ini? Kenapa tidak 9 orang itu tadi? Kenapa harus orang asing ini?
Nah itulah, saya mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak menyembuhkan, tidak melihat latar belakang kita. Tapi melihat hati kita, seberapa mau kita dibentuk, seberapa mau kita diubahkan oleh Tuhan. Saya punya teman, ya jemaat Tuhan, punya teman, saya bilang ayo kita ke gereja, ayo lo bertobat. Dia bilang gini, dosaku sudah terlalu banyak, ya. Dosaku udah 1 karung, dia bilang. Lah emang kenapa kalau dosamu udah banyak? Ya gak pantas menginjak gereja. Udah terlalu berdosa, dibilang. Dalam hatiku, emang di gereja itu orang-orang kudus. Jemaat Tuhan beranggapan bahwa apakah orang yang rajin ke gereja, rajin pelayanan, apakah orang yang rajin memberikan persembahan itu orang kudus? Gak, bukan orang kudus. Tapi orang yang rusak yang mau dibentuk oleh Tuhan. Gereja ini adalah bengkel, ibarat bengkel. Kita tahu nih kita sudah rusak, kita tahu nih kita sudah berdosa. Kenapa kita tidak pergi kepada bengkel? Kita sudah tahu kita sudah berdosa, tetapi kita tidak mau pergi kepada Tuhan. Saya bilang, berarti kamu yang orang suci, bukan orang yang rajin ke gereja. Kamu sudah tahu kamu berdosa, tapi kamu tidak mau datang kepada Tuhan. Berarti kamu menganggap dirimu suci, bukan berdosa. Orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau datang kepada Tuhan. Itu adalah orang sombong. Gembala saya pernah bilang bahwa orang yang sombong itu bukan orang yang ketika dipanggil gak mau nyaut, bukan. Orang yang sombong itu bukan berarti orang yang tidak mau, misalnya kalau kita berdekatan terus dia gak mau salam sama kita, bukan, belum tentu. Tapi dia katakan, Ibu Gembala saya katakan, orang yang sombong itu adalah orang yang menganggap dirinya lebih baik dan tidak mau datang kepada Tuhan. Itulah orang yang sombong. Saya berpikir, benar juga ya Mami, iya. Terkadang manusia seperti itu ya. Dia bilang, sudah berdosa, latar belakangku tuh gak baik. Latar belakangku tuh gak bagus. Aku gak sama seperti kalian. Kalian pelayanan lah, aku enggak. Enggak, jemaat Tuhan. Selagi jemaat Tuhan punya hati untuk melayani, ayo kita sama-sama melayani. Ayo sama-sama kita bergandengan tangan. Kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mengiring Tuhan. Sama seperti orang Samaria ini tadi. Dia lihat bahwa dirinya sudah sembuh. Dia datang kepada Tuhan. Dia tidak sama dengan 9 orang ini tadi. 9 orang ini tadi bahwa melihat dirinya sudah sembuh. Dia pulang, mungkin bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan teman-temannya, mungkin bertemu dengan pacarnya yang waktu itu sempat, aku gak mau sama kamu, kau kena kusta. Aku gak mau, kamu nanti kena kusta. Mungkin dulu pacarnya yang pernah nolak dia, mungkin yang mantannya sudah mutusin dia karena terkena kusta pada waktu itu. Dia pergiin, inilah aku udah sembuh. Nah, kita gak tahu 9 orang ini tadi pergi kemana. Dan Tuhan mempertanyakan itu pada waktu itu jemaat Tuhan. Tuhan mempertanyakan di mana 9 orang ini tadi. Kok gak ada? Kok gak bersama-sama dengan kamu? Kok gak datang kepadaku memuliakan aku dengan suara nyaring, dengan bersyukur, dengan tersungkur? Kenapa harus orang asing ini tadi? Tuhan katakan orang Samaria ini adalah orang yang asing. Ya, kita nggak tahu bagaimana hatinya waktu itu dibilang orang asing. Apakah sakit? Tapi dia nggak peduli. Dia nggak peduli latar belakangnya bagaimana. Dia nggak peduli kondisinya bagaimana. Tetapi yang dia peduli adalah aku harus datang, aku harus memuliakan Tuhan, aku harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, kembali lagi kepada kita jemaat Tuhan. Kita sudah tahu nih, kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang kita semuanya berbeda-beda, tidak ada yang sama. Bahkan dosa kita juga kita tidak tahu, berbeda-beda. Tapi jangan menjadi patokan bahwa latar belakangku ini gak baik. Aku nih orang
gak bagus. Minder untuk melayani. Minder untuk datang kepada Tuhan. Itu salah jemaat Tuhan. Kita sudah menyadari nih dosa kita. Ayo kita datang kepada Tuhan. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Kami juga sebagai pelayanan di tempat ini punya namanya latar belakang. Saya dari latar belakang keluarga saya orang yang gak cinta Tuhan. Orang tua saya itu masih memegang adat tradisi. Ya. Saya bukan dari anak sekolah minggu yang rajin. Saya gak rajin sekolah minggu pada waktu itu. Saya malas. Ya. Saya kalau sekolah minggu itu paling pas mau Natal. Karena saya suka nari, jadi kalau pas Natal itu saya harus datang. Buat apa? Buat nari. Dan selebihnya itu saya gak mau ibadah. Saya gak suka sekolah minggu pada waktu itu. Saya gak suka. Latar belakang saya adalah keluarga yang tidak mengasihi Tuhan. Keluarga saya gak mengasihi Tuhan. Orang tua saya gak mengasihi Tuhan. Orang tua saya masih memegang adat. Ya, adat dipegang. Dan kakak saya juga tidak mengasihi Tuhan. Abang saya enggak. Saya enggak pernah diajari firman Tuhan. Saya enggak pernah diajari gimana cara penyembahan. Saya enggak pernah diajari gimana cara doa, enggak. Saya bukan dari latar belakang yang baik-baik. Bukan dari latar belakang yang cinta Tuhan, enggak. Tapi saya enggak tahu kenapa saya bisa sekolah di teologi. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya selama ini. Kenapa Tuhan? Ya, saya enggak pernah berpikiran menjadi seorang hamba Tuhan, enggak. Saya enggak pernah berpikiran menjadi seorang guru agama Kristen, tidak. Tidak. Tapi Tuhan tangkap saya dari latar belakang yang tidak baik, Tuhan tangkap saya. Untuk apa? Memulihkan latar belakang saya. Ya. Saya enggak pernah beranggapan bahwa di sekolah teologi itu baik-baik. Orangnya baik-baik, enggak. Ternyata masih ada juga pencuri-pencuri. Saya beranggapan bahwa sekolah tinggi ini berarti wah mantap ya. Enggak, ternyata saya salah. Gembala saya pernah bilang, jangan pernah beranggapan kamu sekolah di sana, kamu lihat mereka baik-baik. Enggak, apa-apa direbutin. Dari makanan, dari kadang pakaian kami hilang. Gak tahu siapa yang ambil. Kadang sabun kami juga hilang. Nah, saya berpikir bahwa ini loh latar belakang yang gak baik itu. Saya gak pernah bilang, saya mau jadi gembala Tuhan. Gak pernah. Tapi Tuhan taruh saya di sekolah tinggi teologi Manuel Pacet. Dibentuk bagi begini loh, menjadi hamba Tuhan. Bahkan saya ada di gereja ini bisa berdiri juga saya gak tahu. Kok bisa Tuhan? Kok bisa Tuhan? Nah, jadi Tuhan itu memulihkan, mau menyembuhkan setiap latar belakang kita saat ini. Ayo jemaat Tuhan, ya. Kita harus sama seperti seorang Samaria. Ya. Dia sudah tahu, dia sudah sembuh. Dia gak tinggalkan Tuhan. Dia gak tinggalkan Tuhan. Mungkin sebenarnya orang tadi jalan-jalan, ayo kita happy. Ayo keluargaku, ayo pacarku, ayo mantanku, kau yang udah mutusin aku. Gak, tapi satu orang Tuhan katakan, orang asing. Ya, orang asing itu adalah orang yang gak dikenal. Ada perbedaan antara etnis dan keyakinan pada waktu itu. Ya, mari ayo kita memiliki iman yang melangkah kepada Tuhan. Iman yang berfokus kepada Tuhan. Iman yang melangkah itu adalah ketika mereka disuruh, pergi sana, perlihatkan diri kalian kepada imam-imam. Mereka melangkah, mereka berjalan, mereka taat. Ya. Kalau mereka diam, gak mau Tuhan, gak mau. Apakah mereka sembuh pada waktu itu? Belum tentu. Belum tentu. Tapi karena mereka disuruh Tuhan, pergi. Perlihatkanlah. Mungkin 10 orang kusta kan, kalau misalnya kena kusta kan pasti mungkin ada yang gini mungkin. Ada yang gini kan, kita gak tahu udah gak ada kaki. Kan kusta itu lama-lama menggerogoti tubuh kita. Ya. Mungkin ada yang udah kayak gini. Bayangin disuruh Tuhan pergi.
perlihatkanlah dirimu. Tuhan hanya suruh itu toh. Tuhan gak suruh mereka, ayo sembah aku, ayo dengarkan firmanku. Gak, Tuhan gak suruh. Tuhan hanya suruh mereka untuk melangkah. Memiliki iman yang baik. Memiliki iman yang berfokus kepada Tuhan. Nah, kita lihat seperti ceritanya Nuh ya. Di dalam Kejadian 6 ayat 22 itu mengatakan bahwa Nuh itu melakukan tepat yang disuruh oleh Tuhan. Tapi apa? Tapi Nuh tidak pernah dicatat di dalam Alkitab. Dia adalah bapak seorang bahtera, pencipta bahtera yang baik. Tidak pernah. Tetapi Nuh dicatat di dalam Alkitab 2 Petrus pasal 2 ayat 5 itu bahwa mengatakan bahwa dia adalah pemberita kebenaran. Kalau jemaat Tuhan masih ragu, ayo kita lihat. 2 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu. Nah, Nuh tidak pernah dicatat di dalam Alkitab. Dia adalah bapa seorang bahtera, pembuat bahtera yang hebat. Tidak, tapi dia dikatakan adalah pemberita kebenaran. Ya, Nuh melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Disuruh buat bahtera yang begitu besar. Mungkin bagi manusia waktu itu, nggak mungkin. Orang bodoh itu. Ini loh masih kemarau. Kok disuruh buat bahtera? Ya, dengan taat dia merakit, mengukur dengan taat. 8 orang diselamatkan. Iman yang taat, iman yang melangkah. Ya. Dia memiliki iman yang taat kepada Tuhan pada waktu itu. Kalau Nuh tidak taat pada waktu itu, tidak mau dengarkan Tuhan, mungkin Nuh sudah binasa juga. Ya, sudah dibawa hanyut oleh air bah. Tapi karena Nuh taat dan 8 orang diselamatkan. Ya, banyak manusia di muka bumi, kenapa harus Nuh? Karena itulah iman seorang Kristen itu bukan iman yang rendah. Bukan. Tetapi iman seorang Kristen itu adalah iman yang melangkah. Di Alkitab mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kenapa? Apa artinya ini? Artinya ini adalah ketika kita memiliki iman tapi kita tidak melangkah, berarti iman kita mati, kosong, gak ada isi. Tetapi iman orang Kristen itu adalah iman yang melangkah, iman yang berusaha, iman yang bekerja keras, iman yang butuh pengorbanan, bukan iman yang jalan di tempat, bukan. Ya. Alkitab mengatakan bahwa doa tanpa usaha itu sia-sia. Usaha tanpa doa juga adalah sia-sia. Jadi harus ada kesamaan. Harus ada timbal balik. Ya. Dilihat bahwa seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembalilah sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Satu orang memuliakan Allah dengan suara nyaring pada waktu itu. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya aku sudah sembuh. Memuliakan Allah dengan suara nyaring. Itulah iman yang berfokus kepada Tuhan. Dia tidak hanya memiliki iman yang melangkah, tapi memiliki iman yang berfokus kepada Tuhan. Nah, kita mau lihat di dalam Markus pasal 8 ayat 2 sampai 4. Di sini Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah,
Di Matius pasal 8 ayat 2 ini mengatakan bahwa Tuhan itu mengulurkan tangannya, menjamah. Bisa saja kan Tuhan menjamah, bisa. Apakah waktu itu Tuhan anti kepada 10 orang kusta ini tadi? Apakah Tuhan jijik? Apakah Tuhan wah najis ini? Enggak. Tetapi di dalam setiap konteks yang ditulis oleh Alkitab, bahwa Tuhan itu mau melihat iman mereka pada waktu itu. Kalau di dalam Matius pasal 8 ini, Tuhan sendiri yang menjamah mereka. Tuhan sendiri yang mengulurkan tangannya. Kenapa Tuhan tidak mau saja ulurkan waktu itu tangan Tuhan? Kalau Tuhan secara logika nih, kalau Tuhan mengulurkan tangannya kepada mereka pada waktu itu, nah apakah mereka memiliki iman yang melangkah? Enggak. Tidak. Tapi karena Tuhan melihat, wah mereka dari jauh nih, mereka udah lihat Tuhan. Guru, mereka bilang guru, kasihanilah kami. Mereka tahu itu Tuhan. Tapi karena mereka ini orang kusta, orang yang sakit, mereka sadar diri. Oh aku di sini aja, tapi aku panggil dia. Ayo kita datang kepada Tuhan, ayo. Ya, kita harus memiliki iman yang melangkah kepada Tuhan. Dan iman yang berfokus kepada Tuhan. Iman yang berfokus kepada Tuhan adalah iman yang tidak pernah melihat dirinya, latar belakangnya, statusnya. Tidak, tapi dia berfokus kepada Tuhan pada waktu itu. Malah dia dibilang orang asing, orang Samaria, orang yang berbeda keyakinan. Tapi dia gak pernah fokuskan itu kepada dirinya, dia malah berfokus kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia sembuh. Karena dia tahu bahwa yang menyembuhkan dia waktu itu adalah Tuhan. Karena dia tahu bahwa aku sampai seperti ini, sembuh, pulih, tahir, itu bukan karena aku. Bukan karena aku harus pergi kepada imam-imam. Tidak, tapi karena Tuhan. Nah, jadi dia memfokuskan dirinya kepada Tuhan. Dan apa? Miliki iman yang bersyukur. Ya. Dia bukan hanya memuliakan Tuhan dengan suara nyaring, bukan hanya tersungkur. Tetapi memiliki iman yang bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, aku sudah sembuh saat ini Tuhan. Tuhan terima kasih, aku sudah merasakan mujizat Tuhan yang Tuhan berikan kepadaku saat ini. Ada 3 hal yang kita pelajari saat ini. Mari jemaat Tuhan, ayo iman kita harus melangkah. Iman kita harus melangkah kepada Tuhan. Jangan diam di tempat. Jangan menunggu, wah aku tunggu kuasa Tuhan aja. Tidak, firman Tuhan katakan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi ketika kita punya iman, aku harus sembuh. Saya mau tanya Om Ferry. Om, ketika Om sakit waktu itu, Om berusaha kan untuk sembuh kan? Om berusaha untuk pergi ke rumah sakit, untuk berdoa ya kan Om? Nah, kalau misalnya Om Ferry pada waktu itu, dia udah tahu dia sakit, dia hanya berdiam di kamar. Tuhan sembuhkan aku. Apakah Om Ferry bisa sembuh? Sampai bisa berdiri saat ini, masih bisa melayani Tuhan. Dan dia katakan bahwa kesaksiannya tadi, pas Natal, dia sakit, Om Ferry sakit katanya kan. Tapi dia bisa melayani Tuhan dengan semaksimal mungkin. Itulah dikatakan iman yang melangkah. Dia sudah tahu, Om Ferry sudah tahu aku sakit nih. Gak mungkin Om Ferry diam-diam saja, gak mungkin. Pasti keluarganya berusaha. Bagaimana harus sembuh. Kalau pada waktu itu Om Ferry duduk, diam, tidur. Apakah bisa WL pada Natal waktu itu dengan semaksimal mungkin? Saya melihat dari atas, saya melihat Om Ferry semangat banget ya. Ada sukacita surga pada waktu itu.
Kalau jemaat Tuhan merasakan sih pada waktu itu ya. Setiap pujian yang dinaikkan Om Ferry untuk kita semua, untuk Tuhan. Itu saya merasakan bahwa aduh. Ya. Tidak mungkin Om Ferry waktu itu bisa berdiri sih, nggak mungkin. Kalau dia tidak memiliki iman yang melangkah. Kalau dia tidak memiliki iman yang berfokus kepada Tuhan. Amin jemaat Tuhan. Amin. Kita harus memiliki apa? Iman yang apa? Terus? Iman yang berfokus kepada Tuhan. Terus iman yang kalau Natal ini ada hadiah nih ya. Kalau Natal ini ada hadiah pasti jawab semua nih. Iman yang bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita jangan melihat latar belakang kita. Ya, mungkin aku dari keluarga yang nggak baik, mungkin aku dari anak yang nggak baik, mungkin aku memiliki keluarga yang nggak baik, nggak cinta Tuhan. Tuhan tidak mempersalahkan itu. Itu nggak jadi masalah buat Tuhan. Nggak. Tapi Tuhan melihat hati kita. Apakah kita mau menjadi seorang Samaria ini tadi? Apakah kita mau memiliki iman yang melangkah kepada Tuhan? Apakah kita mau mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan? Nah, di ayat yang ke-19 itu, lalu ia berkata, orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena waktu itu posisi orang Samaria ini adalah tersungkur. Lalu Tuhan bilang, ayo berdiri, bangkit. Ayo bangun anakku, ayo. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, di sini ada namanya timbal balik. Dia sembuh secara jasmani dan dia sembuh juga secara rohani. Mari ayo jemaat Tuhan, kita bukan sembuh secara jasmani tok. Kita bukan sembuh secara jasmani, tetapi secara rohani juga kita harus sembuh. Amin? Amin? Kita sudah sembuh, ya. Mungkin saat ini ada yang sedang sakit. Ayo kita punya iman. Kita punya iman bahwa kita harus sembuh. Ya. Amin? Amin. Masih bersuka cita? Nah, di sini bahwa Tuhan itu mengatakan bahwa orang Samaria itu asing. Orang yang saya agak sedih ketika Tuhan bilang orang ini orang asing, saya sedih. Ketika saya membaca firman ini, saya melihat kok Tuhan bisa katakan orang ini orang asing. Ya, orang asing, orang itu adalah orang yang gak dikenal. Misalnya nih ada orang datang di gereja, ada orang asing. Pasti kita waspada kan, takut kan. Apalagi orang itu brewokan, terus metal, terus datang ke gereja. Terus kita pasti takut kan. Wah, orang ini ngapain? Orang asing. Tuhan katakan orang asing. Jadi kita jangan sampai Tuhan katakan orang asing, amin. Amin. Kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Mari kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan ini adalah 3 hal yang kita pelajari, yang kita tangkap. Ya, kita memiliki iman yang melangkah kepada Tuhan, iman yang berfokus kepada Tuhan, iman yang bersyukur kepada Tuhan. Ayo, Tuhan itu tidak melihat status kita bagaimana, dosa kita bagaimana. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan tidak melihat hamartia dosa, tapi Tuhan melihat hati. Apakah kita mau sungguh-sungguh? Apakah kita mau diubahkan oleh Tuhan? Apakah kita mau mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan? Jangan beranggapan bahwa aku sakit ini karena dosaku.
Aku sakit ini karena perbuatanku. Mungkin ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mungkin akan ada mujizat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Amin jemaat Tuhan. Saya mau tanya, 3 hal tadi apa poin pentingnya? Saya mau dari sini. Yang pertama, iman yang melangkah. Kalau dari sini, iman yang berfokus. Kalau yang dari sini, amin. Jadi kita harus memiliki iman itu, amin. Amin. Iman seorang Kristen itu adalah iman yang mahal. Bukan iman yang rendah, tapi iman yang mahal. Mari saat ini kita mau akhiri firman Tuhan kita. Kita mau angkat satu pujian, masih ada mujizat. Haleluya Yesus. Tuhan Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang Kau berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan kami Tuhan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kita angkat pujian ini jemaat Tuhan saudara untuk bangkit berdiri. Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Dengan iman katakan, sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Pujian ini katakan bahwa sembuhkan sakit kami Tuhan. Mungkin secara tubuh kita tidak sakit, tapi secara hati kita, batin kita, mental kita, kita sakit. Kita merasa bahwa aku sudah jauh dari Tuhan. Kita merasa bahwa aku tidak layak untuk Tuhan. Kita merasa bahwa dosaku terlalu banyak. Kita merasa bahwa latar belakangku terlalu
banyak Tuhan, terlalu jahat. Kita beranggapan bahwa kita tidak pantas. Aku tidak pantas melayani Tuhan. Mari kita ubah pola pikir kita saat ini. Kita buang jauh-jauh itu. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan membentuk kita dengan sedemikian rupa. Berarti kita ini berharga di mata Tuhan. Kita memiliki nilai yang paling tinggi. Jangan karena latar belakang kita nggak baik, kita minder untuk mengikut Tuhan. Kita takut untuk mengikut Tuhan. Kita takut dikatakan, oh kamu nggak baik, kamu jahat. Gak, jangan pernah beranggapan seperti itu jemaat Tuhan. Tuhan mau menyembuhkan kita saat ini. Mental kita, batin kita, hati kita, bahkan sakit penyakit yang kita alami saat ini, Tuhan mau sembuhkan kita. Tapi Tuhan mau lihat hati. Tuhan mau hati kita saat ini. Hati kita itu bagaimana? Apakah iman kita melangkah kepada Tuhan? Apakah iman kita berfokus kepada Tuhan? Apakah iman kita selalu bersyukur ketika kita menghadapi masalah? Ketika kita menghadapi pergumulan, apakah kita tetap bersyukur? Itu yang menjadi pertanyaan Tuhan saat ini. Mari ayo, jangan melihat latar belakang jemaat Tuhan saat ini. Mari kita sama-sama bangkit. Mari kita sama-sama melayani Tuhan. Mari kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dengan iman. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dengan lembut kita angkat pujian ini sambil kita angkat tangan kita. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya
Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Yesus. Tuhan, pujian ini katakan bahwa mujizat masih ada bagi kami saat ini Tuhan. 10 orang kusta ini tadi Engkau sanggup menyembuhkan. Apalagi kami orang yang percaya, apalagi kami orang yang setia mengikut Tuhan. Pasti Tuhan sembuhkan kami. Sembuhkan kami secara jasmani dan rohani Tuhan. Sehingga kami Bapa melihat apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami berdoa bagi Ken yang sedang sakit Bapa. Kau melihat saat ini seluruh tubuhnya. Anakmu sedang sakit saat ini Bapa. Mari Engkau mengurapi, menyembuhkan dengan tangan-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Obat yang dikonsumsi saat ini juga Tuhan memberkati. Kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter Tuhan. Yang sanggup menyembuhkan Ken saat ini Bapa. Sehingga Ken bisa beraktivitas kembali. Bisa melayani kembali dengan kekuatan, dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu Bapa. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin saat ini. Dengan iman kami katakan bahwa Ken akan sembuh Bapa. Tuhan tolong juga Ibu Kiok saat ini Tuhan. Yang sedang sakit juga Tuhan memberkati. Berikan sukacita, semangat baru di dalam mengiring Tuhan. Dan kami rindu Ibu Kiok bisa bersama-sama dengan kami saat ini. Bahkan jemaat Tuhan yang mengalami sakit juga Tuhan. Cara jasmani dan rohani juga Tuhan memberkati. Tuhan menyembuhkan kami Bapa. Kau tidak melihat latar belakang kami, tapi Engkau melihat hati kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah Roh Kudus terus beracara, biarlah Roh Kudus terus bekerja bagi jemaat GPDUSN Permai saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui kebenaran firman Tuhan ini kami merasa bahwa kami diberkati Tuhan, kami merasa kami dipulihkan oleh Tuhan, kami merasa bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan pekerjaan Tuhan yang kedua. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersamakan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pagi hari ini bisa berkumpul dalam rumah Tuhan, sama-sama memuji memuliakan nama-Mu, sama-sama Tuhan berdoa menyembah kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan di tengah-tengah kami. Roh Kudus bekerja lewat pribadi ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, saudari Nisa yang sudah sampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, supaya kami belajar jadi orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai Tuhan anak kami Nisa makin hari makin berkenan. Beri lagi pembukaan firman-Mu dengan limpahnya, makin rendah hati dan takut pada Allah. Tuhan, apa yang rencana yang Dia inginkan, kiranya Tuhan campur tangan. Tuhan berkati leader singer, berkati pemain musik ya Bapa. Terima kasih, berkati seluruh jemaat yang tidak hadir. Kami ingat Tuhan, jemaat Giok yang sakit Tuhan jamah, dalam nama Yesus Kau sembuhkan Tuhan. Engkau tolong cucu kami Ken ya Tuhan, yang tubuhnya kurang sehat Tuhan juga jamah. Di dalam nama Yesus kami percaya saat ini juga Tuhan Ken mendapat kesembuhan yang dari Tuhan. Juga diri kami sendiri yang Tuhan yang mengalami mutaber diare Tuhan beberapa hari. Tuhan juga jamah beri kami pemulihan kekuatan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih yang tidak hadir Tuhan. Biar minggu depan mereka Engkau gerakkan untuk hadir bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Aku punya